Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah salat Jumat yang sangat berbahagia, mari kita tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita pada kesempatan hari ini dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, dapat hadir di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam redha dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, salat berserta salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapat syafaat oleh Nabi kita, yaitu kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha bagi kita agar kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah itu, dan kita menjauhkan diri kepada hal-hal yang dilarangkan oleh Allah, dan berusaha bagi kita untuk menghindarkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat takwalah kita akan meraih suatu kebahagiaan kita hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari Jumat ini tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki, yaitu Idul Adha. Tentu bagi kita yang diberikan oleh Allah kemampuan, marilah kita berusaha dengan semampu tenaga untuk menyembelih hewan kurban. Kisah ini telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih anak kandungnya. Suatu ketika Al-Quran yang artinya bahwa Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi Ibrahim itu menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim berkata kepada anaknya, "Bagaimana pendapatmu, nak? Pikirkanlah oleh kamu, hai Ismail, karena aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Kalau itu yang diperintahkan oleh Allah, kata Ismail anaknya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Kemudian lalu Ibrahim mengambil sebilah pisau, mengasah pisau dengan tajam, ingin menyembelihkan anaknya. Berpikirlah Nabi Ibrahim waktu itu, kok anak kandung ingin kita sembelih,
Orang kandung itu kekasih kita, pendamping kita, dan ahli waris kita ingin menyulah anak kandungnya sendiri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, berbaringlah anak. Tatkala Nabi Ibrahim itu berbaring, lalu Allah menyembelih anak kandungnya. Lalu Ibrahim menyembelih anak kandungnya. Atau lantas ditutup matanya. Hai anakku, Ismail, tutupkan matamu. Juga Ibrahim menundukkan mata menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail. Lantas terpancarlah darah pada waktu itu. Dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, digantikan Ismail itu dengan seekor kibas yang besar. Sementara Ismail itu tertawa. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bisa semua. Tidak jadi Ismail itu mati, diganti oleh seekor kibas. Maka dalam penyembelihan hewan kurban ini, hendaklah kita dengan mempergunakan benda-benda yang tajam, senjata yang tajam, agar binatang ternak tidak merasa kesakitan. Bapak-bapak muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dengan kejadian yang dilakukan Ibrahim terhadap anak kandungnya, itu jelas-jelas bagi kita bahwa itu merupakan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya kamilah yang menciptakan mati, lalu kami menciptakan hidup. Untuk apa Allah menciptakan ada mati ada hidup? Untuk menguji siapakah yang lebih baik amalnya. Maka untuk itu dalam hidup dan kehidupan kita ini sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, bahwa kita semua senantiasa dihadapi oleh cobaan-cobaan yang berlipat ganda. Kadang-kadang cobaan-cobaan berat, kadang-kadang cobaan besar, kadang-kadang cobaan ringan, dan kadang-kadang cobaan yang sangat kecil sekali yang harus kita hadapi, yang tidak kita bisa hindari. Maka untuk itu, para Nabi Ibrahim itu merupakan cobaan yang sangat berat sekali. Menyembelih anak kandungnya, walaupun diganti dengan seekor kibas itu, tetapi Nabi Ibrahim tetap tabah, dan anaknya juga tabah dan sabar menghadapi cobaan itu. Yang insya Allah dengan adanya cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu, meningkatkan, menumbuhkan ketakwaan bagi Ibrahim, menambah kedalaman iman dalam hatinya, ketakwaan dalam hatinya Ibrahim itu. Itu merupakan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk itu juga para nabi-nabi yang lain Allah memberikan cobaan yang sangat berat sekali. Di antaranya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub. Merasakan sakit lebih kurang dari sejarah itu 18 tahun. Nabi Ayub itu sakit, tetapi Nabi Ayub sabar dan tabah menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub itu. Dengan sakit yang dirasakan, yang dialami oleh Nabi Ayub itu, tidak mengurangi ketaatan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana berapa lama Nabi Ayub itu sakit, tetapi tidak menurun nilainya. Nabi Ayub tetap beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Itu Nabi Ayub 16 tahun sakit, akhirnya disembuhkan dengan izin Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang diderita Nabi Ayub itu. Akhirnya Nabi Ayub juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf, yaitu sejak kecil dihanyut oleh pengembala kambing, dihanyutkan sungai. Kemudian Nabi Yusuf ini ya dijual oleh dipelihara oleh Siti Zulaiha dengan suami Siti Zulaiha ini. Akhirnya Zulaiha ini membesarkan Nabi Yusuf ini. Makin lama makin besar Nabi Yusuf, makin lama makin besar Nabi Yusuf. Akhirnya Siti Zulaiha ini tergoda dengan Nabi Yusuf. Kemudian dengan izin bahwa Nabi Yusuf ini orang yang taat kepada Allah,
walaupun menghadapi cobaan yang berlipat ganda, tetapi Nabi Yusuf ini diselamatkan oleh Allah, mampu menghadang cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan cobaan yang dihadang oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, Nabi Yusuf ini sanggup untuk menghadapi cobaan itu, tetapi Nabi Yusuf sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan ada cobaan ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf ini, tidak mengoyang sedikit iman yang ada dalam dada Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman, nabi yang kaya raya, dengan kekayaan yang banyak, rumah yang bagus, dibuat tiang dari intan permata. Saking kayanya Nabi Sulaiman ini, dengan kekayaan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ini, tetapi tidak membeban hatinya, tidak tergoda hatinya, tidak tergoda jiwanya untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Sulaiman ini orang yang kaya, tetapi semakin kaya Nabi Sulaiman ini, semakin dekatnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cobaan yang diberikan kepada orang-orang terdahulu, para nabi, para syuhada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan yang berat sekali. Maka perlu kita hidup ini hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita mati, kemudian hidup di dunia inilah yang kita merasakan cobaan-cobaan itu. Kalau kita di alam rahim kita tidak akan merasakan cobaan. Setelah kita meninggal dunia, kita juga tidak merasakan cobaan-cobaan. Tatkala kita dihidupkan oleh Allah di alam dunia yang kedua inilah kita merasakan cobaan yang sangat berat sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti memberikan cobaan kepadamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Itulah janji Allah, bahwa hendaklah kita, dan kalau kita menghadapi cobaan-cobaan yang menghadang diri kita, baik besar ataupun kecil, hendaklah kita senantiasa melakukan suatu perbuatan yang sabar, melakukan suatu perbuatan yang sabar dalam hati kita, agar kita mampu menghadapi cobaan-cobaan itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, man lam yashkur ala na'ma wa lam yasbur ala bala'i fal yakhruj min tahtis sama'i wal ar wal ya'khudh rabbahu siwai. Barang siapa tidak menyukuri nikmat-nikmatku, tidak bersabar atas cobaan-cobaanku, maka keluarlah di bawah kolom langitku dan carilah Tuhan selain daripada aku. Maka dengan hadis ini, kursi ini, hendaklah kita dalam hidup dan kehidupan ini, selagi nyawa masih ada di kandung badan kita masih diberikan oleh kemampuan, kesehatan, kekuatan kita melihat, hendaklah kita senantiasa untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang sangat banyak sekali. Apabila kita tidak menyukuri nikmat Allah, tidak bersabar atas cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka keluarlah di langitku dan carilah Tuhan selain daripada aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan hal ini, bahwa cobaan-cobaan ini berbeda-beda. Cobaan kematian di mana-mana, di Bengkulu dan sebagainya, banyak kapal tenggelam, tumuran, itu makan cobaan-cobaan yang Allah titipkan, berikan kepada kita. Itu cobaan pasti akan terjadi. Kapan, di mana akan terjadi, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia ini hanyalah persinggahan bagi kita. Rambut yang hitam kita telah memutih, itu tanda kematian bagi kita. Rambut yang hitam kita telah memutih, mata yang terang telah kabur, telinga yang nyaring telah pekak, badan yang kuat telah lemah,
Mulut yang pasti telah kaku, itu bahkan tanda-tanda kita. Sebelum hal itu terjadi bagi kita, hendaklah kita senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini, senantiasa kita untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Semakin banyak kita menyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, semakin dekat kita kepada, semakin banyak kita untuk menyukuri nikmat-nikmat itu. Mudah-mudahan jemaah sekalian senantiasa untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sabar tabah menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah khutbah kita sesingkat ini. Mudah-mudahan khutbah yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.